koma lah gitu. Lumayan lah daripada belum ngegenjot zaman dulu. Oh Ustadz sombong, enggak, saya lagi ngebanggain Quran, cuman nempel doang jadi wali nempel. Saya nempel doang sama Quran nih jadi wali nempel. Paham? Kita nggak bisa jadi wali, nempel aja sama yang bisa bikin kita jadi wali. Nah salah satu yang bikin kita bisa jadi wali, nempelnya sama Quran, udah jadi wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Oke teman-teman, kali ini kita ngomongin video yang cukup baru sih sebenarnya di akhir November kemarin. Dan menurut saya ini berkaitan dengan video-video yang saya ungkapkan, misalkan seperti rumah dia yang dibeli di 2010, terus dia punya saham di warung steak itu di 2010, dan mungkin kayak semacam investasi-investasi dia di tahun-tahun itu ya. Nah, menariknya adalah selain dia bicara tentang hal yang berkaitan dengan itu, dia juga berbicara lain gitu ya. Dan ini cukup mungkin dia ada ketakutan kalau nanti akan videonya itu akan di roasting lagi. Tapi dia membawa pesan kepada orang bahwasanya yang nanti ini akan seolah-olah menjadi bukti gitu bahwasanya dia menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana dia mencari uang gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lihat dulu, dan ini video baru ya teman-teman, dan nanti saya akan ungkapkan sedikit perubahan-perubahan yang dilakukan Zoom Mansur serta klarifikasinya. Yuk kita lihat dulu videonya, check it out. Jelajahi ayat-ayat yang ada Mesirnya, kuatin di situ. Pegang itu, jadikan afirmasi ke Mesir, tembus. Saya Yusuf Mansur, karena nama saya Yusuf, dan Yusuf itu rajanya Mesir, sekalian saya telan satu surat Yusuf. Jadi satu surat Yusuf saya telan dan dibaca tiap hari. Kenapa? Oh, strong. Dan alhamdulillah, ya netes-netes lah, gantengnya dapat. Tinggal kurusan dikit aja lagi. Pinternya ya 0,00000 koma lah gitu. Lumayan lah daripada belum ngegenjot zaman dulu. Oh Ustadz sombong, enggak, saya lagi ngebanggain Quran, cuman nempel doang jadi wali nempel. Saya nempel doang sama Quran nih jadi wali nempel. Paham? Kita nggak bisa jadi wali, nempel aja sama yang bisa bikin kita jadi wali. Nah salah satu yang bikin kita bisa jadi wali, nempelnya sama Quran, udah jadi wali. Dan kemudian kalau diterusin lagi, diterusin nih, saya sama istri berangkat ke New Zealand. Kenapa? Pengen ngeliat peternakan sapi. Sama Ustadz Reza, afirmasinya digedein sekalian menjadi pemasok sapi. Wah saya nggak cuma perlu Al-Baqarah nih, Al-An'am kalau begini nih, punya zoo, punya kebun binatang. Lumayan loh ketika saya ngapalin Al-An'am, ketika murojahin Al-An'am, ketika merutinkan Al-An'am, itu sering banget nganterin saya ke Taman Safari. Gue juga bingung. Beneran itu. Kejadian, ya? Ahsanal hadisi kitaban. Dan setiap kita pergi ya mah, kemana aja itu? Ke Australia, ke Taman Safarinya, Taman Safari di sono. Ketika berangkat ke negara-negara Arab juga ke Taman Safarinya yang ada di Arab. Ketika ke Singapura, ini bercanda nih Allah nih, bener. Dia nggak ada usaha apa-apa, tapi dia ngerti buah. Ya sebelumnya udah ada usaha buah, tapi ya segitu aja gitu. Segitu aja. Terus ketika ketemu saya dengan izin Allah nih cerita, saya bilang sama dia, ente baca Ar-Rahman, tapi setiap ketemu cerita buah-buahan di surah Ar-Rahman, ente berhenti bentar, dihirup tuh ayat, dihirup. Coba buka Ar-Rahman,
Di mana aja ayat yang ada buah-buahannya? Jadi bacanya jangan diterusin, jangan diblongin remnya. Begitu ketemu yang buah-buahan, berhenti dikit. Narik napas. Hirup energinya. Di awal kan ada tuh. Di awal-awal ada tuh. Apa? Ayat apa? Fiha fakihatun wa nakhlun zatul akmam. Kan biasanya orang lewat tuh, lewat aja gitu. Maksudnya dia terusin lagi ke berikutnya. Wal habbu dan seterusnya. Ini jangan diem bentar. Berafirmasi dulu. Bervisualisasi dulu, berimajinasi dulu. Baik direct atau indirect. Kalau direct harus tafsir, tapi kalau indirect bisa tadabbur. Kalau direct harus presisi, itu tafsir. Tapi kalau indirect bebas. Saya sama istri sejak saya ngedauin beginian, nggak ada cerita di rumah nggak ada buah-buahan. Jangan salah loh. Dulu ketika kami miskin, beli buah-buahan itu masalah. Dan the best afirmasi secara manusia gimana? Alah, gue besok nggak bakal kelaparan. Iya betul, tapi itu masih kalimat manusia. Belum ahsanal hadithi kitaban. Kalau saya bilang tenang mah, ntar tiap hari rumah kita penuh dengan buah-buahan, itu tetap ucapan Yusuf Mansur. Bukan ahsanal hadithi kitaban. Itu udah hebat bener, udah canggih itu kalimat top. Tapi itu belum ahsanal hadithi kitaban. Maka mulailah saya sama istri, khususnya saya, berafirmasi dengan izin Allah, berafirmasi bahwa nggak akan pernah kita dikasih sama orang-orang kecuali atas ridha Allah. Nggak pernah ada, maksudnya supaya kita tangan di atas itu loh. Dan 2010 itu saya kemudian bisa punya unit-unit usaha buah dari dia. Dan pada satu masa itu masukin ke Alfamidi itu sampai 800 miliar. Parus apa 80 miliar, tapi kita terima matang ya. Saya terima matang, saya senang begitu tuh. Udah bagiin kemana aja. Saham saya kemana aja. Tapi tetap nyangkut ada gitu, nyangkut. Cita-cita mereka berdua menjadi imam di Masjidil Haram. Dan saya yakin sekali bisa. Kenapa bisa? Suatu saat nanti saya menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, nanti ceritanya begini, begitu jadi presiden, kan saya telepon dong, MBS dong, gue mau main nih, gitu. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mau main kunjungan bilateral Indonesia Saudi. Nah, ntar saya ditanya, Yusuf Mansur, Rais, Presiden, ente mau apa? Pak Jokowi udah masuk dalam Ka'bah. Pak Jokowi udah masuk dalam makamnya Nabi. Nah, ente mau apa? Saya bilang, saya punya anak 2, Kun sama Hafiz. Kun jadi imam maghrib, Hafiz jadi imam isya. Ente presiden, terserah ente. Asik. Jadi dulu saya berdoa agar saya bisa jadi presiden, supaya saya bisa menjadi imam. Tapi saya menyadari perjalanan yang insya Allah lebih memungkinkan adalah doa putra kami. Karena saya mintanya bukan untuk saya, tapi untuk anak saya. Dan doa seorang ayah adalah seperti doa Nabi untuk umatnya. Tapi kan tadi doanya kan tetap saya presiden. Alhamdulillah. Jadi kata MBS, ente mau apa? Enggak, Indonesia udah kaya, lebih kaya dari Saudi, sorry. Itu udah nggak butuh deh Indonesia kaya, itu ya. Yasinan doang kelar, beres itu udah. Jadi ente maunya apa? Udah, anak aneh tolong jadi imam. Yang satu imam maghrib, yang satu imam isya. Dan besok sholat Jumat. Yang satu menjadi khatib dan imam di Masjidil Haram, yang satu jadi khatib dan imam di Masjid Nabawi. Nah, gitu teman-teman di dunia. Nah, teman-teman, ya kita bahas dari video yang agak awal ya. Dia mungkin dulu kita pernah ngebahas tentang Yusuf Mansur soal dia ingin menjadi wali gitu ya. Kenapa? Dia menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan uang bisa dari daun, terus bla 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 banyak gitu ya teman-teman. Intinya
dia itu seolah-olah dia itu kayak wali, tapi dia di sana mengakui dia tidak bisa jadi wali asal dia nempel, nanti jadinya wali nempel gitu. Sang wali nempel nih teman-teman. Karena ya kriteria wali itu apa sih sebenarnya yang dipikiran Yusuf Mansur ya? Karena dia sudah tidak bisa mengungkapkan dirinya sebagai wali karena banyak kebohongan-kebohongannya, maka dia menjadi wali nempel gitu. Nah, keduanya adalah dia menceritakan tentang pendapatan dia ketika dia berbisnis gitu di bidang ya agro. Dan saya akan buat video masalah agro ini di video yang berbeda karena berkaitan dengan statement ya mantan karyawannya ya teman-teman. Nah, tapi ada yang saya menarik adalah ketika dia mengungkapkan hasilnya sampai 800 miliar atau 80 miliar, agak pertanyaannya ini agak gimana gitu ya. Kenapa dia ini seolah-olah kayak, nah ini saya dapat hasil nih 80 miliar. 80 miliar ini nanti bisa buat bayar hutang dia yang 23 miliar, dia bisa buat beli rumah, terus dia bisa buat nanti investasi di warung steak dan bla 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 dengan investasi dia dan beli tanah-tanah dan sebagainya. Intinya menurut saya video itu kayak seolah-olah mengklarifikasi video yang pernah saya ungkapkan gitu ya teman-teman. Kalau kita berpikir teman-teman, 80 miliar laba yang dia dapat ini omset atau pendapatan bersih. Dia mengatakan kan ya dia terima bersih gitu 80 miliar, itu artinya ya mungkin itu laba bersih. Yang jadi pertanyaan adalah 80 miliar itu didapat dari buah apa gitu. Oke, kalau kerjasama dengan Alfamidi itu kan bisa jelas ya, Alfamidi dia mengeluarkan buah apa sekedar jamur tiram atau dia sekedar buah-buahan kayak yang sudah terbiasa di supermarket atau bagaimana, atau di Alfamidi ada apel atau apa, kan harus jelas dulu. Dan saya rasa amat sangat sulit ya ketika dia berbisnis tiba-tiba langsung dapat misalkan 80 miliar bersih, itu kayak mustahil gitu, karena garapannya kan harus jelas berapa hektar gitu ya untuk mendapatkan seperti itu. Kalau misalkan ya 1 hektar itu 1 miliar, itu buah apa yang dia jual gitu ya. Kalau misalkan bersihnya ya katakan teman-teman, kalau misalkan dia 1 hektar dapat 500 juta, itu buah apa yang dia jual gitu kan harus jelas dulu. Itu kalau itu bayangin kalau sampai 800 miliar, dia juga mungkin ke pleset ya, nggak mungkin 800 miliar dari buah kalau bukan kelapa sawit misalkan kayak gitu kan. Dia nggak pernah kita lihat di bisnis kelapa sawit ya. Kalaupun dia ikut investasi di kelapa sawit, ya berapa hektar yang diinvestasinya. Nah, menurut saya adalah intinya dia itu mengklarifikasi sesuatu yang terlihat sangat dibikin-bikin. Dan karena saya tahu sebenarnya perusahaan agro ini dimulainya dari kapan gitu ya teman-teman, dan kita bisa dipetakan itu dari mana hasil tanah itu ya teman-teman, dan PT-nya apa kita tahu, tapi nanti kita bahas di sesi berikutnya. Nah, ada pesan di sana yang menarik teman-teman. Orang-orang yang di kampung atau di rumah-rumah yang tinggal di daerah-daerah itu, mungkin orang-orang ini sifatnya itu kayak husnudon gitu ya. Jadi ya dia berpikir orang ini ulama masih gitu ya. Tapi orang-orang di kampung itu memang nggak pernah ada 1-2 itu yang husnudon, yang suudon terhadap orang itu. Ketika Yusuf Mansur mengucapkan bahwasanya dia yakin bakal jadi presiden, ya terserah dia jadi presiden apa, tapi dalam konteks ini ya teman-teman, dalam konteks ini dia adalah dia yakin akan menjadi presiden Republik Indonesia. Nah, menarik ya teman-teman. Kenapa saya katakan kalau sampai rakyat-rakyat ini memilih Yusuf Mansur, ini adalah saya katakan adalah kesalahan yang sangat fatal. Nah, kenapa? Karena ya orang mungkin bisa berubah, tapi kita tidak pernah melihat perubahan Yusuf Mansur dengan yang kita hadapi teman-teman. Misalkan seperti Pak Jenny gitu ya. Pak Jenny cerita ke saya, Pak Jenny dia pernah ditawarkan untuk berdamai dengan Yusuf Mansur.
dengan cara Pak Jenny jangan speak up lagi gitu ya. Berarti kan ada sesuatu yang ditutupi gitu ya. Apa mungkin orang seperti ini mencoba menutupi kasus atau hal-hal yang berkaitan dengan tindakan investasi dia yang merugikan orang itu ingin ditutup-tutupi bakal cocok jadi presiden? Partai mana yang mau mencalonkan kecuali partai-partai yang bisa dibeli? Terkecuali juga kalau Yusuf Mansur itu punya uang triliunan dan ya mungkin punya gitu, karena ya bayangin aja ada sebuah video ya dari Gus Miftah itu mengatakan, nanti saya akan tampilkan di video selanjutnya lah, mengatakan bahwasanya dia menyaksikan sendiri ada orang yang menyerahkan pom bensin. Bayangin aja pom bensin ya, pom bensin di mana, di kampung aja pom bensin harganya bisa 4 miliar 5 miliar, kalau sekarang mungkin sekitar 6 miliaran gitu ya untuk satu pom bensin. Nah, si Mansur bisa mengumpulkan uang berapa dari sedekah? Pastilah tentunya itu bisa banyak kalau misalkan itu kemudian nanti diinvestasikan untuk menjadi milik dia gitu ya. Tapi apakah orang di kota gitu atau misalkan orang yang masih muda ini akan percaya dengan Yusuf Mansur? Saya yakin enggak ya. Dan orang-orang di kampung ini ketika Yusuf Mansur mengucapkan ingin jadi presiden dan dia yakin menjadi presiden, ya mengaminkan saja, karena orang-orang di kampung itu ya seperti itu, alaknya baik-baik gitu ya. Ketika berdoa ya diaminkan, walaupun penjahat pun berdoa ya biasanya diaminkan aja gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, Yusuf Mansur di video itu ya teman-teman bisa dicek lah di Kalimantan itu ya teman-teman bisa dicek. Yusuf Mansur itu sudah tidak lagi bicara tentang sedekah ya teman-teman. Artinya dia tidak bicara lagi tentang untuk memaksa sedekah, cincinnya dikeluarkan atau mobilnya, enggak lagi. Kenapa? Karena dia sangat takut sekali orang-orang merosting video dia lagi. Mungkin teman-teman mengerti ya kenapa itu. Karena bukan cuma saya akan merosting, pasti banyak lagi ya teman-teman. Dan orang-orang mesti pikir, wah orang ini nggak pernah tobat. Ya wajar kalau seperti itu. Jadi Yusuf Mansur mencoba menghindari. Jadi sekarang dia merubah strategi. Ya mungkin dia nggak apa-apa lah diundang sedikit-sedikit dapat amplop gitu. Yang penting mencoba memperbaiki citranya. Nah, tapi ya teman-teman ya, hakim-hakim yang sekarang sedang memutuskan sesuatu terkait dengan urusan-urusan pidana atau perdata, mereka ini sekarang sangat ketakutan. Kenapa? Karena Pak Prabowo dengan sangat tegas dia mengatakan bahwasanya dia akan memberantas korupsi. Nah, korupsi itu salah satu ujung pangkalnya itu adalah di putusan pengadilan. Nah, kan teman-teman bisa lihat ya kemarin sempat ditangkapi gitu ya teman-teman. Jadi saya meyakini putusan yang nanti Pak Jenny atau misalkan temannya Pak Jenny dan lain-lain itu akan mendapat kemenangan, dan saya akan membuat video yang berkaitan dengan itu. Nanti mungkin saya akan ke pengadilan tinggi, saya akan lihat kinerja mereka gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman mengerti ya, perubahan Yusuf Mansur ini dia sedang memperbaiki citranya dengan cara dia itu kayak ceramah yang tidak lagi membawa-bawa sedekah gitu ya. Dan kemudian dia tahu ini teman-teman, dia tahu kalau masa-masa dia ini udah mulai redup. Maka di video itu dia mencoba memperkenalkan anaknya yang lain gitu ya teman-teman, anak laki-lakinya yang lain. Dan agak sulit juga dia kalau memperkenalkan anak yang paling pertama gitu, misalkan kayak Wida Mansur, dan sudah terkenal Wida Mansur ini banyak cacatnya gitu. Maksudnya banyak cacatnya dalam arti perilakunya atau janji-janji dia kepada mungkin member-membernya yang tidak terlaksana. Inti dari video yang saya ungkapkan ini, yang pertama adalah dia mencoba memperbaiki citra dia mencoba mengklarifikasi uang hasil dia beli rumah atau dia beli investasi tanah atau investasi yang lain, dan dia investasi di warung itu adalah dari hasil buah ini teman-teman ya. Tapi kita akan ungkapkan di video selanjutnya karena biar jelas ya teman-teman. Oke, sampai sini jangan lupa share dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.